Berhubung ini sudah pernah dibahas sebelumnya, jadi saya buat agak kecil saja. Oke, kalau kemarin itu kan tumbukannya elastis sempurna atau lenting sempurna. Dan dengan demikian kita pakainya koefisien restitusi E sama dengan 1. Pada soal E dan F, kasusnya ialah dia lenting sebagian dan tidak lenting sama sekali. Maka yang perlu kita lakukan adalah cukup mengubah nilai E pada persamaan 2. Ini persamaan 2. Kita ubah nilai E. Jadi di bagian sini kita salin. Sekarang kita kerjakan soal E. Kasus lenting atau elastis sebagian. Gitu. Kita masukkan nilai E-nya sama dengan 0,5. Lenting sebagian. 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 Lalu E yang di sini juga diganti jadi 0,5. Berarti setengah. 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 Maka kalau angka 3-nya pindah ke kiri, jadinya 3/2. Itu 1,5. P2 aksen min P1 aksen. Gitu. Dengan demikian, seluruh hal lainnya juga akan sama. Ya. Jadi persamaan 1 tetap sama, tidak berubah. Yang berubah hanya di bagian koefisien restitusinya. Jadi persamaan 1 bentuknya tetap seperti ini. Sekarang kita melakukan eliminasi. Kita eliminasi P2 aksen. P2 aksen gitu ya. Dari persamaan 1 kita punya 15 sama dengan 5 P1 aksen ditambah P2 aksen. Kemudian dari persamaan kedua kita punya 1,5 sama dengan V2 aksen, atau kita mulai dari V1 saja, minus
V1 aksen ditambah V2 aksen. Lantas kita kurangkan 15 dikurangi 1,5, 13,5 sama dengan 5 dikurangi minus 1, 6 V1 aksen. Begitu, V2-nya hilang. Sehingga kita dapatkan V1 aksen sama dengan 13,5 dibagi 6 meter per detik. Atau kalau disederhanakan, kita bisa punya 135 per 60 meter per detik. Berapa ya? Saya ambil kalkulator dulu. Ya, 135 dibagi 60 sama dengan 9. Jadi kita dapatkan V1 aksen sama dengan 9 per 4 meter per detik. Atau jika didesimalkan adalah 2,25. Ya, 2,25 meter per detik. Ini V1. Lantas berapa V2? Kita cukup pilih salah satu persamaan saja. Ini paling mudah ya. Jadi 1,5 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Oke, V1 aksen kita tahu, jadi masukkan saja 1,5. Kasih paham. 1,5 sama dengan V2 aksen dikurangi 2,25. Kita pindahkan ini ke sebelah kiri. 1,5 ditambah 2,25 sama dengan V2 aksen. Jadi kita dapatkan bahwa V2 aksen itu sama dengan 3,75 meter per detik. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke yang F. Kasus tidak elastis sama sekali. Saya ulangi, kita lanjut ke kasus F, kasus tidak elastis sama sekali. Yang kita lakukan sama. Yang diubah cukup di bagian koefisien restitusi saja. Jadi kalau misalnya kita ambil ini, kita salin. Karena tidak penting, kita dapatkan E-nya itu 0. Lalu di sini semua ganti 0. Ini 0, 0, 3 kali 0, 0. Sehingga kita peroleh temuan bahwa V1 aksen sama dengan V2 aksen. Jadi kesimpulannya kalau misalnya terjadi tumbukan yang bersifat tidak elastis sama sekali dalam kasus apapun, maka kecepatan akhir kedua benda akan sama. Atau bahasa gampangnya bendanya nempel.
Kemudian kita pakai persamaan satu lagi, yang ini. Oke. Karena V1 sama dengan V2, kita bisa langsung saja ya. Kita dapatkan 15 sama dengan 5 V1 aksen ditambah V1 aksen. Jadi 15 sama dengan 6 V1 aksen. Jadi V1 aksen sama dengan 15 per 6 meter per detik. 15 bagi 3, 5 per 2 berarti 1 aksen 5 per 2 meter per detik. Lalu 1 aksen sama dengan 2,5 meter per detik. Dan ini artinya P2 aksen juga sama kan, yaitu 2,5 meter per detik. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita akan masuk ke topik bahasan kita, materi hari ini, yaitu osilasi. Osilasi, ya. Harmonik sederhana. Saya kira kalian sudah punya bayangan gerak harmonik sederhana itu seperti apa yang dalam kehidupan nyata. Contohnya, yang paling sering itu adalah bandul. Bandul berayun dari sini, ke sini, ke sini, gitu ya. Berayun dari titik A ke titik B ke titik C, lalu balik lagi ke titik B, lalu ke titik A, gitu ya. Atau contoh lain yang sering digunakan adalah slinky. Bandul. Slinky, pegas. Tapi pegas biasanya nggak digantung sama aja sih. Ini gambar yang biasa dibuat sama orang-orang itu di tanah datar gitu, di atas meja. Jadi seperti ini, lalu dia berayun dari titik ini ke sini, terenggang gitu ya. Lalu setelah tiba di titik ini, dia ditarik oleh pegas ke dalam, lalu menekan pegas sampai berhenti.
Dia bolak-balik dari sini ke sini ke sini ke sini, bolak-balik terus. Jadi gerak harmonik sederhana itu gerak bolak-balik yang melewati titik kesetimbangannya. Jadi ada sebuah titik di sini, namanya titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan. Nah, suatu gerak harmonik sederhana itu ialah gerak bolak-balik lewati titik kesetimbangan. Apa itu titik kesetimbangan? Nah, ini nyambungnya ke materi kesetimbangan yang kemarin saya sempat bahas di pertemuan siang secara sekilas saja. Nah, ini dia kesetimbangan. Jadi kesetimbangan itu terjadi ketika jumlah resultan gaya yang bekerja di benda tersebut atau di titik tersebut sama dengan 0 dan torsinya juga 0. Gitu. Jadi dia setimbang. Dia tidak mengalami percepatan linear, dia juga tidak mengalami percepatan sudut. Itu setimbang. Jadi sigma F-nya 0, sigma tau 0. Setimbang. Kesetimbangan. Seperti itu. Kita sudah menyaksikan dua contoh yang paling lazim dibicarakan mengenai gerak harmonik sederhana di dunia nyata. Sekarang, ini kan bentuk real di lapangan seperti ini. Lalu bentuk matematiknya seperti apa? Nah, bentuk matematis yang merepresentasikan fenomena ini ialah persamaan yang bentuknya seperti ini. X double dot ditambah omega kuadrat X sama dengan 0. Ini apa ya namanya? Bentuk matematis. Bentuk matematis fenomena gerak harmonik sederhana. Itu ya. X ini apa? X ini suatu posisi atau suatu besaran yang mengalami osilasi. Kalau secara fisik kan semisal pada bandul atau pegas, X ini adalah posisi sudutnya, gitu. Sudutnya, atau posisi bendanya atau keranggangan pegasnya. X. Soalnya nilai ini yang bolak-balik kan, positif semakin besar, lalu mengecil ke 0 jadi negatif. Hal ini juga di tetanya, awalnya di 0, kemudian positif membesar, kemudian mengecil ke 0, lalu jadi negatif membesar, kayak gitu kan. Nah, X ini adalah besaran yang mengalami bolak-balik itu. Nanti kalau kalian belajar listrik, apa elektrodinamika atau semacamnya, kalian akan mendapati bahwa X ini variabelnya variabel listrik juga bisa. Jadi nanti seperti jumlah muatannya atau arusnya, tegangannya, dia bolak-balik gitu. Makanya nanti kalian akan mengenal yang namanya alternating current kan. Alternating
current, arus bolak-balik, AC. Jadi kalau pada kasus arus bolak-balik yang berosilasi itu ini arusnya, tegangannya kayak gitu. Oke, persamaan ini dia punya solusi yang bentuknya ialah X fungsi T sama dengan A cos omega T plus phi. Kayak gitu. Dengan A, ya, ini solusinya. Solusi. Dengan A ialah amplitudonya, lalu omega adalah kecepatan sudut atau frekuensi sudut sama saja. T itu waktu dan phi itu adalah fase sudut. Seperti itu. Oh iya, mungkin kalian sebagian di antara kalian mungkin ada yang belum nemu ini notasi titik-titik ini di atas apa gitu barangkali. Jadi kemarin di kalkulus itu kalkulus notasi. Jadi kadang kita bisa menurunkan turunan suatu fungsi ke dalam apa? Kita bisa tuliskan df per dx atau turunan sebuah fungsi itu dalam bentuk f aksen gitu. Lalu kalau turunannya 2 kali seperti ini, itu bisa kita tambahkan saja aksen. Lalu kalau misalnya n kali gitu ya, nf n itu kalian juga bisa tuliskan seperti ini. Ya, jadi kayak ya kira-kira kayak gitu. Nah, ini adalah notasi turunan pertama, kedua, dan seterusnya. Misalnya, ini harusnya F double accent. Kemudian untuk notasi turunan fungsi terhadap waktu, kalian bisa tuliskan sebagai F dot, kayak gitu. Jadi kalau ini diturunkan lagi, jadi ini tuh sebenarnya kayak uh, turunan fungsi F terhadap waktu diturunkan lagi terhadap waktu kayak gitu ya. Itu bisa dituliskan sebagai F double dot. Jadi di sini itu X adalah turunan kedua posisi terhadap waktu. Kemudian omega itu adalah kecepatan sudut. Dan X itu adalah posisinya. Seperti itu. Apa ya? Kemudian kita bahas soal kecepatan sudut.
lalu periode, dan frekuensi. Jadi sebagaimana sudah dijabarkan barusan, ada omega di dalam persamaan kita. Apa itu omega? Omega itu adalah kecepatan sudut dan bisa didefinisikan sebagai 2pi dibagi dengan periodenya. Jadi satu sudut putaran dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk berputar satu kali, yaitu satu periode, ya kan? Ini omega sama 2pi per T. Kemudian untuk periode, itu adalah jumlah putaran dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan gitu, dibagi dengan jumlah kegiatan yang kalian lakukan, jumlah putaran yang dilakukan. Sementara frekuensi adalah kebalikan dari periode. Lalu apa lagi ya? Mungkin untuk dasarnya itu saja sih, graf harmonik sederhana. Mungkin kalian pernah di SMP nemu rumus cepat seperti ini untuk periode ayunan bandul dan pegas gitu ya. Jadi untuk bandul, rumus cepatnya itu kan T sama dengan 2pi kali akar L per G gitu. 2 piring lagi. Kalau misalnya pegas, itu T sama dengan 2pi akar M per K. Nah, biasanya kalau di soal-soal terkait gerak harmonik sederhana yang kalian diminta lakukan adalah mencari persamaan ini, periode atau frekuensi yang bentuknya seperti ini. Cara-caranya bagaimana? Kalian bisa uh, untuk mendapatkan, sebentar ya, untuk mendapatkan periode atau semacamnya, misalnya untuk mendapatkan solusi GHS gitu ya, solusi persamaan gerak harmonik sederhana, kalian bisa menggunakan mengamati dinamika dari bendanya menggunakan hukum Newton bisa, atau kalian pakai usaha dan pakai energi juga bisa, atau pakai formula Lagrange Hamiltonian, itu sama aja dengan energi sebenarnya. Ya, tapi biasanya yang mudah digunakan itu dua ini sih. Hukum Newton sama hukum kekekalan energi. Sekarang kita contohkan satu, itu bagaimana kita bisa mendapatkan rumus periode bandul ini dengan menggunakan hukum Newton dulu ya. Contoh bandul. Jadi pada kasus bandul, itu kita memiliki sebuah bandul bermassa M
yang digantung ke langit-langit menggunakan tali dengan panjang L di bumi yang memiliki gravitasi G. Lalu bandul ini disimpangkan dengan sudut kecil sebesar theta. Thetanya itu kecil ya. Theta itu kecil. Kenapa kecil? Nanti kita akan saksikan. Lalu dia berayun melakukan gerak harmonik sederhana. Sekarang ditanya, berapakah omega dari proses ayunan ini, berapa periodenya, berapa frekuensinya, gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita tinjau dulu gaya-gayanya yang bekerja pada bandul ini. Jadi di sini kita punya Mg ke bawah, lalu ada tegangan tali T ke atas, gitu kan. Selanjutnya kita pasang hukum Newton untuk gerak rotasi. Itu sigma tau sama dengan I kali alfa. Kita tahu sudut ini theta, berarti ini juga theta, kayak geometri. Maka komponen gaya berat yang arahnya ke sini adalah Mg sin theta. Jadi kita dapatkan, karena sudutnya ke sini, jadi positifnya ke arah atas, kalau ke arah sini berarti negatif. Lalu kita lihat Mg sin arahnya ke bawah, berarti dia negatif. Misalnya ke berlawanan dengan arah bukaan sudut, berarti dia negatif. Ini Mg sin theta sama dengan I, momen inersia dari bandul, itu kita bisa tuliskan sebagai MR kuadrat atau ML kuadrat. Oh ya, jangan lupa karena ini torsi, jadi dia F dikali panjang lengannya. Daya dikali panjang lengannya. Panjang lengannya adalah L dengan ML kuadrat. Massa bandul dikali dengan panjang tali yang dikuadratkan dikali dengan alfa. Kita tahu alfa itu kan percepatan sudut ya. Jadi d omega per dt atau sama dengan d per dt dari d theta per dt gitu kan. Itu artinya d kuadrat theta per dt kuadrat. Jadi turunan kedua dari sudut terhadap waktu. Kita bisa kita tuliskan theta double dot. Jadi min mg sin theta L sama dengan ml kuadrat theta double dot. Sekarang kita coret L-nya, M juga bisa dicoret, maka kita dapatkan min G sin theta sama dengan L theta double dot. Nah, fenomena GHS pada bandul itu hanya terjadi ketika sudutnya kecil. Kenapa? Karena ketika sudut kecil, maka sin theta. Jadi ketika theta kecil, maka sin theta dapat didekati sebagai theta. Jadi kita bisa ganti dia sebagai theta sama dengan L theta dot, theta double dot. Dari sini kita pindahkan L ke kiri, min G per L theta sama dengan theta double dot, sehingga kita dapatkan 0 sama dengan theta double dot ditambah dengan G per L theta. Nah, ini adalah persamaan gerak harmonik sederhana gerak harmonik sederhana dari bandul.
Kalau kalian lihat bentuknya sama kan. Jadi ini X double dot ditambah sesuatu bilangan dikali X. Kalau kita punyanya theta double dot sama dengan suatu bilangan dikali theta. Gitu. Dari sini, maka kita bisa temukan bahwa omega kuadratnya adalah G per L. Jadi, omega atau kecepatan sudut dari osilasi ayunan bandul adalah akar G per L. Setelah kita punya omega, tentu untuk cari periode dan frekuensi jauh lebih mudah. Kita bisa dapatkan T sama dengan 2pi per omega sama dengan 2pi dikali akar L per G. Dan frekuensinya adalah kebalikan dari periode, jadi 1/2pi kali akar G per L. Seperti ini. Ini contoh untuk bandul. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan bahas contoh yang kedua. Setelah itu, kita akan bahas contoh soal. Sekarang contoh yang kedua adalah untuk pegas. Kalau tadi kita pakainya hukum Newton, sekarang kalau pegas bagaimana kalau kita menggunakan hukum kekekalan energi. Jadi ini disambung dengan pegas. Kalau mula pegasnya tidak terenggang di posisi X sama dengan 0. Kemudian bendanya ditarik. Oh ya, masa benda M, konstanta pegas K. Benda ini ditarik ke sebelah kanan sejauh X gitu ya. Sini X. Dan setelah dia ditarik, dilepaskan, terjadilah osilasi. Pertanyaannya sama, berapa omega, T, dan F. Yang bisa kita lakukan adalah, kita bisa pakai hukum Newton, tapi untuk kali ini kita akan coba pakai cara lain. Yang lain yaitu pakai energi. Yang pertama dilakukan adalah cari energi total sistem. Jadi E total itu kan sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Energi potensialnya dari pegas, jadi setengah K X kuadrat yang terenggangkan nilainya X. Ini amplitudo, terus di tengah-tengahnya dia sedang menempuh jarak X. Gitu ceritanya. Ditambah energi kinetiknya setengah M P kuadrat. Kemudian kita tahu bahwa V itu sama dengan dx per dt gitu kan. Atau x dot. Jadi kita bisa tuliskan ET sama dengan setengah kx kuadrat ditambah setengah mx dot dikuadratkan. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa energi total dari sistem itu kekal.
Karena tidak ada gaya gesek, tidak ada usaha dari gaya non konvensional apa non konservatif lainnya gitu kan. Jadi energi total sistem kekal. Itu artinya energi total sistem tidak berubah sepanjang waktu. Itu konstan. Atau kalau kita tuliskan secara matematis, energi total kalau diturunkan terhadap waktu itu nol. Karena uh, suatu konstanta kalau diturunkan itu pasti nol kan. Nah, sekarang kita turunkanlah persamaan ini. Jadi turunan atau terhadap posisi juga sama sih. Terhadap waktu konstan, terhadap posisi juga pasti yang mau diturunkan terhadap apapun konstan pasti nol kan. Cuma dalam kasus kita harus turunkan terhadap waktu. Kenapa? Nanti Anda akan lihat sendiri. dE per dt sama dengan setengah K. Kita pakai dalih rantai, jadi dx kuadrat per dx per dt gitu, ditambah setengah M. Kalau yang konstan dibiarkan saja, seperti K, M setengah. Ini juga sama, dx dot kuadrat per dx dot per dt. Kita tahu dE per dt 0 dari ini. Nol sama dengan setengah K. X kuadrat diturunkan terhadap X, jadinya 2X kan. Lalu dx per dt itu X dot. X dot. Ditambah setengah M dikali X dot kuadrat per dx dot 2X dot. Dan dikali X dot per dt X double dot. Sekarang setengahnya bisa dicoret. Lalu X double dot juga bisa. X dot bisa. Maka tersisalah 0 sama dengan Kx ditambah Mx double dot. Kalau kita sederhanakan lagi, kita akan dapatkan X double dot ditambah K per M X. Dan ini adalah bentuk yang sama dengan persamaan gerak harmonik sederhana yang kita tuliskan di awal tadi. Jadi ini adalah persamaan GHS untuk kasus bandul sederhana, bukan bandul, kasus pegas sederhana. Pegas. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa omega kuadrat itu sama dengan, sebenarnya kan gini ya, bentuknya kan 0 sama dengan X double dot ditambah omega kuadrat X. Jadi
Dari sini kita dapat bahwa omega kuadrat sama dengan K per M. Jadi omega sama dengan akar K per M. Kita sudah dapat omega, maka untuk mendapatkan yang lainnya juga lebih mudah. Periodenya adalah 2pi kali akar M per K, sementara frekuensinya adalah 1/2pi dikali akar K per M. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Apa saja boleh. Sebelum kita masuk ke contoh soal untuk kalian kerjakan. Kalau misalnya tidak ada, maka saya berikan kalian soal untuk berlatih sejenak. Soal latihan. Nah, kalau di contoh yang barusan saya berikan itu kan susunan massa dan tugasnya seperti ini. Sekarang saya buat bervariasi sedikit, jadinya begini. Jadi kali ini tugasnya digantung, bukan diletakkan di atas meja. Untuk profil pegas dan massanya sama. Jadi konstanta pegasnya K, massa bendanya M di sini. Pertanyaannya juga sama. Berapakah omega, lalu berapakah periode, berapakah frekuensi ayunannya. Clue di sini, clue-nya adalah titik kesetimbangan. Mungkin saya bikin yang berpantu saja kali. Kan kayaknya langsung dapat hasilnya gitu. Sebelum ini kan nyari persamaan GHS-nya dulu ya. Persamaan GHS. Tapi sebelum persamaan GHS, kalian harus melihat perilaku fisis bendanya kan. Entah itu menggunakan Coulomb Newton atau menggunakan energi total. Cuma untuk latihan ini saya minta kalian untuk menggunakan hukum Newton. Jadi kalian analisis, saya cari persamaan-persamaan. Hukum Newton.
Nah, tapi cari persamaannya ini nggak bisa apa langsung gimana ya? Nggak bisa, bukan nggak bisa sendiri. Persamaannya ini harus dicari pada dua kondisi yang berbeda, yaitu ketika setimbang dan ketika disimpangkan. Ketika setimbang, jadi gini, kalau dibayangkan itu ini posisi bendanya ketika sebetulnya ini panjangnya L, panjang tugas. Ini posisi benda, jangan X0 deh, X, X, A, jadi X up sama dengan 0 gitu ya. Titik ini adalah titik ketika pegasnya itu longgar, gas longgar. Kemudian kalau kalian lepaskan pelan-pelan massa M, dia akan gasnya akan terenggang sampai suatu titik, gasnya akan berhasil menahan massa M-nya kan. Di sini lah kira-kira. Kita sebut titik ini X0. X0 ini adalah titik setimbang. Karena pada titik ini tidak terjadi percepatan, tidak terjadi uh, resultan gaya. Jadi setelah itu kalian simpangkan sebagian sebesar A di sini. A, ini A. Gitu. Lalu setelah disimpangkan dia akan naik dan nanti jaraknya itu hanya X saja. Jarak antara titik setimbang ke bendanya nanti hanya X. Nah ini X yang disimpangkan, tersimpang. Apa yang kurang ya? Berarti nanti ada tambahan satu lagi ya. Pembuton ketika longgar. Jadi di sini kalian ditanya A-nya berapa, percepatan yang dialami benda berapa. Kalau di sini X0-nya berapa, A-nya juga berapa. Lalu kalau di sini itu cari GHS, persamaan GHS-nya. Setelah dapat persamaan GHS, kalian diminta untuk mencari. Gimana? Kebayang nggak yang saya maksud? Ada pertanyaan nggak terkait soal ini? Jadi kalian tinjau gaya-gaya ketika pegasnya longgar, tapi dia masih ditahan apa?
masih ditahan begini. Kira-kira kalau dilepas tangan kita, dia itu percepatannya berapa? Kemudian yang kedua adalah ketika posisinya setimbang. Jadi eh, dia menggantung dan tidak bergerak-gerak lagi, itu percepatan yang dialami berapa, lalu panjang x0 ini berapa? Ini x0. Lalu persamaan yang ketiga, maksudnya kasus Newton yang ketiga itu kalian cari ketika dia disimpangkan sejauh x, si benda ini. Nah, persamaan-persamaan hukum Newtonnya bagaimana, persamaan GHS-nya bagaimana, omeganya berapa. Kalau dapat persamaan GHS sudah dapat tiga ini sih. Kayak gitu. Ini kalian ada pertanyaan nggak terkait soal ini? Kalau nggak ada, saya kasih waktu sampai 9.30 terus kita bahas. Setelah itu kalian tes simulasi, simulasi yang tahap pertama. Iya, simulasinya hari ini. Jadi kalau menurut jadwal kan kita ada 2 kali kan simulasi. Mana ya di jadwalnya? Nah, gimana? Udah kelihatan jadwalnya? Belum. Sudah. Sudah, sudah. Oke. Nah, kalau di sini kan hari Minggu itu kita bahas osilasi sampai jam 10. Setelah itu jam 10 sampai 20. 10 sampai 11 ada simulasinya yang bagian pertama. Lalu 11 sampai 12 pembahasan. Keesokan harinya baru full simulasi dan pembahasan. Kenapa dipecah gini? Karena biasanya kan kalau OSP itu 7 soal 3,5 jam kan. Nah, sedangkan waktu yang kita punya sehari itu 4 jam. Jadi eh, kayak kalau misalnya semua ditumpuk hari Senin, nggak sempat kebahas semua takutnya. Makanya dipecah jadi bagian 1 sama bagian 2. Gimana kalau dari kalian? Kak, itu simulasinya nanti lewat apa? Simulasinya nanti kurang lebih mirip kayak pretest gitu sih. Jadi soalnya dibagiin oleh panitia, terus online, nanti kumpulkan lagi gitu. Lewat G-Form. Ya, lewat Gform. Untuk yang simulasi pertama dua buah soal, dua buah soal. Untuk yang simulasi bagian kedua empat buah soal. Ngomong-ngomong, KSP itu kapan sih? Kemarin itu KSM tingkat kabupaten. Ya, yang kabupaten itu kan bulan Mei ya, kalau nggak salah. Tingkat kabupaten kemarin Kak, yang saya izin. Kenapa? Kenapa? Bisa diulang suaranya kepotong-potong soalnya.
Untuk KSM kabupatennya itu kemarin yang saya izin itu lombanya, Kak. Oh, itu kan bukannya yang kompetisi sains madrasah itu? Bukan ya? Oh iya, untuk OSNP itu apa? KSNP-nya tanggal 22 sampai 25, Pak. 22 sampai 25. Oh, berarti kalian masih punya waktu beberapa hari gitu ya sebelum persiapan. Mungkin simulasi ini anggap saja seperti latihan kalian gitu. Tapi ya maksudnya latihan simulasi. Jadi pas kalian ikut OSP-nya seperti itu kira-kira. Nah, jadi usahain jangan diskusi sama yang lain gitu. Coba sendiri dulu. Terus kan acara ini selesai tanggal 15. Terus tanggal 22-nya kalian itu ya. Nah, kalau kalian masih merasa kurang, mungkin bisa uh, di sebagian hari itu coba latihan selama seminggu sebelum mulai. Ya, tapi mudah-mudahan kalian udah siap sih. Kita ini lagi deh ke contoh soal tadi. Untuk yang soal-soal tadi itu, misalnya soal pegas, kalian ada pertanyaan atau enggak? Kalau misalnya nggak ada, nanti kalian bisa kerjain 9.20 sampai kayaknya nggak dapet ya waktu buat ngerjain. Ya udah nih kalian nonton aja saya nyelesain soal ini. Nanti kalau ada pertanyaan tolong ditanya ya. Soalnya kan jam 10 mulai sampai jam 11 terus jam 11 pembahasan. Oke. Jadi untuk mengerjakan soal ini, uh, pertama saya mulai dari kenapa dulu deh, tunggu. Nih. Uh, Mohon tunggu sebentar. Ya, jadi kenapa saya berikan contoh soal latihan seperti ini? Alasannya adalah untuk memperkenalkan konsep titik kesetimbangan. Jadi kalau di dua contoh sebelumnya itu kan tidak ada ya. Kita langsung saja masuk ke bagian mengerjakan. Pasang rumus hukum Newton atau energi, lalu cari GHS-nya, selesai. Nah, di sini kenapa saya perkenalkan titik kesetimbangan? Ya, karena memang dari definisi GHS-nya itu sendiri,
ditekankan bahwa gerak bolak-baliknya terjadi di sekitar titik kesetimbangannya. Maka itu kita perlu cari terlebih dahulu di mana titik setimbangnya, gitu. Nah, mencari A di titik yang pertama, di titik longgar itu untuk menjelaskan bahwa titik ini tuh bukan titik setimbangnya, karena dia masih punya percepatan. Kita langsung demonstrasikan saja. Jadi kalau misalnya dia dalam posisi pegas longgar gitu, maka yang terjadi ialah pada benda ini hanya ada gaya mg ke bawah, ya kan? Ini tinjau ketika longgar. Longgar. Jadi di sini sigma F-nya adalah min mg. Dan ini sudah jelas tidak sama dengan 0. Padahal menurut definisi yang diberikan, titik kesetimbangan itu adalah kesetimbangan itu terjadi ketika sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Karena sigma F tidak sama dengan 0, berarti ini bukan titik kesetimbangan. Lalu yang kedua adalah di bagian X0 ini. Jadi titik kesetimbangannya terjadi rupanya ketika pegasnya terenggang sebagian. Terenggang sebagian. Pada kasus ini, benda mengalami gaya berat mg ke bawah, tetapi dia juga mengalami gaya kx ke atas. Dan gaya kx0 ini sama besarnya dengan gaya mg. Nah, di posisi ini terjadi kesetimbangan. Dan kita bisa dapat x0-nya sama dengan mg per k. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan osilasi pegas, itu harus dilakukan pada posisi x0 ini, bukan pada saat dia longgar. Jadi ketika dia setimbang, baru kalian boleh simpangkan sedikit. Sekarang kalau kalian sudah menemukan titik setimbangnya, barulah kalian simpangkan sedikit, simpangan dari titik kesetimbangan. Jadi kalau ini titik kesetimbangannya, maka kita simpangkan sedikit sejauh x gitu ya. X arahnya ke bawah. Kx arahnya ke atas. Kx plus x0 kan. Jangan lupa ada x0-nya. Lalu ada mg ke bawah. Kita hitung gayanya sigma F sama dengan M kali A. K, karena X ke bawah, jadi A-nya itu positif kalau ke bawah. Jadi Mg positif, tetapi Kx-nya negatif. Mg min K
X min KX0 sama dengan M kali A. Kita tahu KX0 min MG sama dengan 0 kan. Jadi ini bisa dicoret. Kita dapat min KX sama dengan M kali A. Kita juga tahu bahwa A sama dengan X double dot. Jadi min KX sama dengan MX double dot. 0 sama dengan MX double dot ditambah KX. 0 sama dengan X double dot ditambah K per MX. Ini adalah persamaan gerak harmonik sederhananya. Nah, dari sini kita temukan bahwa omeganya adalah, omega kuadratnya adalah K per M. Jadi omeganya ialah akar K per M. Dan dengan demikian kita bisa temukan T-nya adalah 2pi kali akar M per K. Dan F-nya adalah 1/2pi kali akar K per M. Rupanya, dari sini kita temukan bahwa mau dia digantung ataupun ditaruh di atas meja, periode dan frekuensinya sama. Begitu. Jadi, gaya gravitasi itu tidak akan berpengaruh terhadap osilasinya, tetapi dia hanya berpengaruh pada titik kesetimbangannya. Jadi kalau misalnya di kasus ini, titik kesetimbangannya itu sama dengan ketika pegasnya longgar. Karena ketika pegasnya longgar tidak ada gaya yang bekerja gitu kan, di arah horizontal. Nah kalau di sini, titik kesetimbangannya terjadi ketika pegasnya terendam sejauh X0. Karena X0 ini akan menghapus MG. Jadi dia akan sama dengan seperti kalau kamu taruh pegas longgar di atas meja. Baiklah. Jadi dari contoh-contoh ini kita sudah membahas tentang bentuk matematis GHS seperti apa, lalu kecepatan sudut, periode, frekuensi sudah. Titik kesetimbangan juga sudah. Contoh menghitungnya baik menggunakan hukum Newton, energi sudah. Mungkin yang belum itu adalah tentang ini, posisi, kecepatan, dan percepatan. Jadi sebelumnya kan kita sudah bilang bahwa solusi persamaan X kuadrat plus omega kuadrat X, solusi persamaan X double dot ditambah omega kuadrat X itu yang sama dengan 0 itu ialah XT sama dengan A cos omega T plus phi. Gitu kan. Nah, untuk mencari kecepatannya, kalian tinggal turunkan saja. Kan sekali, maka akan dapatkan A sin A omega sin omega T plus phi. Kalau kalian turunkan sekali lagi, maka kalian akan dapatkan percepatannya, dan itu sama dengan min A omega kuadrat cos omega T plus phi. Lalu apa lagi ya? Nah, posisi awal dan gimana ya? Jadi nilai A omega phi ini bisa diperoleh dari kondisi awal.
A omega pi bisa diperoleh dari kondisi awal. Kondisi awal. Jadi kalau di kondisi awalnya, biasanya dikasih tahu kayak misalnya posisi mula-mula bendanya ketika T sama dengan 0, itu di mana? Misalnya setengah A, kayak gitu. Lalu kecepatan bendanya di T sama dengan 0 itu di mana? Lalu percepatan bendanya di T sama dengan 0 itu di mana? Nanti dari sini, kalian masukkan ke 3 persamaan ini. Jadi seperti aljabar lagi. Maka kalian bisa temukan berapa nilai A, lalu berapa nilai I, gitu. Ya, mungkin itu saja. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau misalnya nggak ada, saya absen dulu ya. Oh ya, ini kan jam 10 kita akan simulasi ya, sampai jam 11. Kalian ada pertanyaan nggak terkait semua yang sudah kita pelajari sejauh ini gitu? Atau tentang simulasinya sendiri bagaimana? Simulasi itu nanti soalnya dari yang kita bahas ini atau gimana, Kak? Bagaimana? Simulasi ini, kenapa? Simulasi ini nanti soalnya itu dari yang kita pelajari atau beda?